Selamat pagi, saya Iputu Kededi Darmawan, NIM 17,512019 akan menjelaskan tugas akuntansi. Untuk yang nomor 1, di sini ada Agus Nasrun mendirikan sebuah bengkel dengan transaksi-transaksi dari A hingga I. Kemudian yang diminta adalah catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabel baris dan hitung saldo pada tiap akhir transaksi. Kemudian disuruh susun neraca per 31 Januari 1990A serta perhitungan laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Pertama, kita lihat dari transaksi-transaksi ini. Untuk transaksi A itu disebutkan Agus Nasrun itu menanam uang sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal untuk bengkel yang didirikannya. Berarti untuk tabel barisnya, transaksi tersebut ada sebesar 5 juta rupiah dan modal Agus Nasrun sebesar 5 juta rupiah. Kemudian transaksi B, bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta sejumlah Rp750.000 dibayar tunai dan sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Untuk transaksi B ini, ada membeli peralatan pompa sebesar 1 juta rupiah dengan membayar Rp750.000, berarti ada pengurangan kas sebesar Rp750.000 dan hutang dagang sisanya dimasukkan di hutang dagang sebesar Rp250.000. Kemudian dari ini total kas sebesar Rp4.250.000. Kemudian dilanjutkan untuk transaksi C. Transaksi C di sini disebutkan adalah Agus membeli oven kipas, peralatan bengkel lainnya sebesar Rp500.000 dan perlengkapan sebesar Rp400.000. Semuanya dibayar tunai. Jadi total untuk membeli peralatan dan perlengkapannya adalah Rp700.000 yang dibayar tunai. Jadi ada kas, pengeluaran kas sebesar Rp700.000 dengan perlengkapan Rp200.000 dan peralatan Rp500.000. Jadi total uang kas dikurangi Rp700.000 adalah Rp3.550.000. Kemudian lanjutkan untuk transaksi D. Untuk transaksi D adalah penerimaan uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah Rp1.300.000. Jadi untuk yang D ini ada penamaan kas sebesar Rp1.300.000 dan juga akan berpengaruh ke penamaan modal sebesar Rp1.300.000. Jadi total kas sekarang adalah Rp4.850.000 dan total modal sekarang adalah Rp6.300.000 dengan peralatan dan hutang dagang tetap seperti tadi di atas. Kemudian untuk yang E, transaksi E, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1990A. Jadi untuk transaksi E ada pengeluaran sebesar Rp100.000 yang juga modal berkurang Rp100.000. Kemudian untuk transaksi F, membayar upah tenaga, jadi membayar gaji dari tanggal 2 sampai 31 Januari sebesar Rp200. Jadi ada biaya keluar di kas sebesar Rp200.000 dan di modal juga berkurang Rp200.000. Dengan total kas sekarang adalah Rp4.550.000, total perlengkapan Rp200.000, total peralatan Rp1.500.000, kemudian hutang dagang tetap Rp250.000 dan modal Agus berubah menjadi Rp6 juta. Kemudian untuk transaksi G disebut membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar Rp125.000. Jadi untuk di transaksi di G ada pengeluaran sebesar Rp125.000. Jadi total kas adalah Rp4.425.000 dan hutang dagang berkurang sebesar Rp125.000. Jadi hutang tetap Rp125.000. Dan untuk transaksi H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan PC pada akhir bulan tinggal Rp50.000. Jadi peralatan bengkel yang digunakan adalah sebesar Rp150.000. Jadi untuk peralatan berkurang Rp150.000 dengan sisa Rp50.000, kemudian untuk di modal berkurang sebesar Rp150.000. Jadi total modalnya adalah Rp5.850.000. Kemudian untuk di transaksi I, Agus mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Dia ada pengeluaran pribadi sebesar Rp150.000, untuk di kas ada pengeluaran, kemudian untuk di modal juga berkurang Rp150.000. Jadi
total untuk kas adalah 4.275.000, kemudian perlengkapan sisa 50.000, peralatan 1.500.000. Nah, jadi untuk aktivanya adalah total dari ketiga tersebut 5.825.000. Kemudian untuk kewajibannya ada 125.000 dan modalnya sisa 5.700.000. Total dari kewajiban tersebut adalah 5.825.000. Kemudian laporan laba rugi per Januari 1990A. Di sini didapatkan pendapatan jasa sebesar 1.300.000. Kemudian ada beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan dengan total beban adalah 350.000 dari beban-beban ini. Dan total pendapatan dengan total beban mendapat laba bersih sebesar 900.000. Jadi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal per Januari 1990A. Dengan modal awal Agus Nasun sebesar 5 juta rupiah, kemudian ditambah laba bersih 950.000 rupiah dan dikurangi pref sebesar 150.000 rupiah menjadi modal akhir 5.800.000. Kemudian untuk neraca per Januari 1990A, aktifanya adalah ada kas 4.200.000, kemudian perlengkapan sebesar 50.000, peralatan sebesar 1.500.000. Jadi total aktiva adalah 5.825.000. Kemudian hutangnya sebesar 120.000, modal Agus sebesar 5.800.000. Jadi total modal plus hutang 5 juta. Nomor 2 disebutkan pada tanggal 1 September tahun 1990A, Sabah Nainggolan mendapat izin dari yang berwajib untuk mengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September. Adanya transaksi A hingga I. Dan transaksi ini diminta untuk mencatat transaksi-transaksi dalam bentuk baris, kemudian susun neraca pada tanggal 30 September 1990A serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal bulan tersebut. Untuk itu, dari transaksi yang pertama disebutkan di sini bahwa Sabar Nainggolan menyetor uang pribadi sebesar 500.000 sebagai modal awal. Jadi untuk itu kasnya bertambah 500.000 dan modal Sabar juga menambah 500.000. Kemudian untuk transaksi B ada penambahan di kas 150.000 dan di modal juga 150.000 karena di B ini dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa rumah makan sedap akan memberikan 150.000 sebulan karena rumah makan sedap tidak memungut uang parkir dari para pengunjungnya. Maka dari itu dia membayar kepada Parkir Jaya sebesar 150.000 sebulan. Kemudian untuk yang transaksi C telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat iklan dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya 50.000 sebulan. Biaya iklan dilunasi hari ini, jadi untuk transaksi di C berkurang 50.000 di kas dan berkurang 50.000 di modal. Jadi untuk kas sisa lagi 600.000 dan modal sisa 600.000. Kemudian untuk transaksi D, penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah 858, tidak termasuk penerimaan bulan dari rumah makan sedap. Jadi di kas dan di modal bertambah sebesar 858. Jadi total di kas dan di modal sebesar 1.458. Kemudian untuk transaksi E ada pengurangan 315.000. Pengurangan ini adalah untuk bayar para juru parkir sebesar 315.000. Jadi di kas dan di modal berkurang 315.000. Kemudian untuk di F diambil pada transaksi diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar 100.000 untuk keperluan pribadinya. Jadi untuk yang di F ada pengurangan sebesar 100.000 dan di kas 100.000 dan di modal 100.000. Jadi total kas dan modal saat ini adalah 1.400.000. Kemudian untuk di G ada pengurangan 15.000 yang bayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan sebesar 15.000. Kemudian untuk transaksi H, penerimaan parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah 925. Nah, berjumlah 925.700 ini membuat penambahan di kas sebesar 125.700 dan di modal juga bertambah. Jadi modal dan kas saat ini adalah 1.953.700 rupiah dan di modal pun juga sama. Kemudian untuk transaksi I ada pengurangan sebesar 315.000. 305.000 adalah untuk membayar para juru parkir kembali. Jadinya total untuk
di kas adalah 1.638.700. Kemudian hutang dagang tidak ada, ditambah modal juga 1.638.700. Jadi aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Kemudian untuk laporan laba rugi tahun 1000 untuk Parkir Jaya per bulan September tahun 1990A mendapat pendapatan jasa sebesar 1.933.700. Ada beban sewa, beban iklan, beban iuran, dan beban gaji. Total dari beban ini adalah 845.000. Jadi dari total pendapatan dikurangi total beban mendapat 1.088.700 rupiah. Kemudian untuk laporan perubahan modal awal sabar itu 500.000, kemudian ditambah laba bersih 1.088.700 rupiah, jadi 1.588.700 rupiah. Dengan dikurangi price sebesar 100.000, jadi total modal akhir sabar adalah 1.488.700. Untuk neracanya, di aktiva ada kas sebesar 1.638.700, kemudian hutang dagangnya 0, kemudian modalnya 1.638.700. Jadi totalnya ada 1.638.700 dan modal plus hutang 1.638.700. Jadi total aktiva dengan total modal plus hutang sama, yaitu adalah 1.638.700. Konsultan pajak Yusuf. Selama bulan Januari 1990A dilakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama adalah A sampai J transaksi, kemudian diminta catatlah transaksi tersebut di atas menggunakan teknik tabel baris, dan diminta untuk susun neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Untuk dari transaksi ini adalah yang A, disebutkan bahwa diinvestasikan sebesar 15 juta rupiah berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi untuk tabel barisnya adalah di kas ada masuk sebesar 1.500.000 sebesar 15 juta rupiah, dan modal Yusuf juga sebesar 15 juta. Kemudian untuk transaksi B, di B dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. Jadi ada pengeluaran nikah sebesar 3 juta, di peralatan ada penambahan 1 juta. Kemudian di C adalah dibayar sewa gedung bulan Januari 1990A sebesar 150.000 rupiah. Untuk transaksi di C ada pengeluaran sebesar 150.000 rupiah di kas dan di modal juga. Di total kas sebesar 11.850.000 dan total modal adalah 14.850.000. Kemudian transaksi D ada membeli perlengkapan sebesar 150.000 dengan dibayar kredit. Jadi untuk kas tidak ada berpengaruh. Kemudian di perlengkapan bertambah 150.000 rupiah dan di pun juga bertambah 150.000 rupiah, tidak berpengaruh juga ke modal. Kemudian untuk transaksi E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta, berarti mendapat pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Jadi untuk kas ada penambahan 1 juta rupiah menjadi 12.850.000. Kemudian di modal bertambah 1 juta jadinya 15.850.000. Dibayar gaji pada karyawan Rp100.000. Untuk di F ada kurang sebesar 1.600.000 rupiah, jadi 12.250.000. Kemudian di modal juga kurang 600.000 menjadi 15.250.000. Kemudian untuk di G itu ada tagihan telepon non listrik sebesar 50.000. Jadi ada pengeluaran sebesar 50.000 untuk di G, untuk di kas, dan untuk di modal dengan totalnya adalah kasnya adalah 12.200 dan modalnya sisa lagi 15.200. Dan di H ada pengeluaran sebesar 100.000 rupiah, yaitu dalam membayar hutang kepada toko Indah. Jadi di kas berkurang 100.000, dari hutang berkurang lagi 100.000, jadi total hutang skala 50.000. Total kas adalah 12.100. Kemudian untuk transaksi di I, itu adalah perlengkapan yang sebesar 40.000. Jadi perlengkapan hanya berkurang 40.000, jadi total perlengkapan 110.000. Kemudian untuk transaksi diambil untuk membayar adiknya sebesar 200.000 rupiah. Jadi ada pengeluaran di kas 100.000 dan pengeluaran di modal 200.000. Jadi untuk totalnya adalah di kas 11.900, kemudian di perlengkapan 110.000 dan peralatan sebesar 3 juta. Kemudian untuk di hutangnya ada 50.000 dan di modal Yusuf sebesar 14.960.000. Kemudian diminta laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk pendapatan jasa dapat sebesar 1 juta rupiah.
Kemudian dikurangi dengan beban sewa 150.000, beban gaji 600.000, beban telepon 50.000, dan beban perlengkapan 40.000. Jadi total beban adalah 840.000. Pendapatan dikurangi total beban, mendapat laba bersih 106.000. Kemudian untuk laporan perubahan modal, September 1990A modal awal Yusuf 15 juta ditambah laba bersih 160.000, jadinya 160.000 dikurangi price sebesar 200.000, jadi modal akhir Yusuf 14.960.000. Kemudian untuk laporan neraca, untuk aktiva sendiri ada kas, perlengkapan, dan peralatan sebesar 1.900.000, perlengkapan 110.000, dan peralatan 3 juta. Jadi totalnya ada 15.010.000. Kemudian utang dagang 50.000 dan modal Yusuf 14.960.000. Totalnya adalah 15.010.000. Soal nomor 4, Mona Beauty Salon. Soal nomor 4 adalah Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 1990A dengan oleh Mona Sitompul. Jadi transaksi ini adalah transaksi bulan Juni. Ada transaksi dari A sampai K yang diminta buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabel baris memuat dengan kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, modal, dan modal Mona Sitompul. Kemudian yang B adalah tetap disusun perhitungan rugi laba, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama adalah untuk aktiva untuk kas, perlengkapan, dan peralatan 700. Kemudian untuk jawaban nomor 4 adalah untuk transaksi-transaksi yang ada di nomor 4 aktiva sama dengan hutang plus modal. Di sini didapat untuk transaksi A di nomor 4 adalah ada penanaman modal sendiri atau 3 juta rupiah yang dimana kas masuk 3 juta rupiah dan modal juga masuk bertambah 3 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan yang B, tadi yang A sudah ada modal sebesar 3 juta rupiah. Kemudian yang B itu adalah transaksi menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta. Jadi bertambah 8 juta, kemudian di hutang bank juga bertambah 8 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi C adalah membeli peralatan salon tunai 10 juta. Jadi di kas ada pengurangan 10 juta dan di peralatan tambah 10 juta. Di modal tidak ada pengaruh apa. Kemudian untuk yang D ini adalah perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Jadi di kas berkurang 300.000 dan di modal berkurang 300.000. Untuk transaksi E adalah membeli perlengkapan sebesar 140.000. Jadi di kas berkurang 140.000 dan di perlengkapan bertambah 140.000. Kemudian untuk transaksi di F ini adalah menerima uang dari para pelanggan untuk jasa sebesar 4.800.000. Jadi di kas bertambah 4.800.000 dan di modal juga 4.800.000. Jadi di modal adalah 7.500.000. Kemudian hutang bank tetap 8 juta, peralatan 10 juta, perlengkapan 140.000 dan di kas ada 5.360.000. Kemudian untuk transaksi G adalah membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan cara menghutang sebesar 500.000. Jadi untuk ini di perlengkapan bertambah 500.000, kemudian hutang dagang tambah 500.000. Untuk transaksi H adalah perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000. Jadi ada pengurangan perlengkapan sebesar 400.000 dan di modal juga berkurang 400.000. Kemudian untuk transaksi I adalah membayar gaji sebesar 600.000. Jadi ada pengurangan di kas 600.000 dan modal 600.000. Untuk transaksi J itu adalah membayar bermacam-macam biaya sebesar 100.000. Jadi untuk di kas berkurang 300.000 dan di modal berkurang 300.000. Kemudian untuk transaksi K adalah membayar kepada bank sebesar 1 juta dengan bunganya 100.000. Jadi total 1.100.000 berkurang di kas. Jadi kas sisa 3.360.000. Kemudian di peralatan karena berkurang 400.000 240.000, di peralatan 10 juta. Kemudian di hutang bank 500.000. Kemudian karena tadi berbayar 1.100.000, jadi sisa hutang di bank dalam 6.900.000 dan total modal jadi 6.200.000. Jadi total aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktivanya sebesar 3.600.000, kemudian modal ditambah
hutangnya adalah 3.600.000. Kemudian untuk laporan laba rugi Monabi itu saldo per bulan Juni tahun 1990A dengan pendapatan jasanya 4.800.000. Kemudian beban-bebannya ada beban sewa 300, perlengkapan 400.000, beban gaji 6.000, beban biaya 300.000. Total biayanya adalah 1.600.000. Total pendapatan dikurangi total beban mendapat laba bersih sebesar 3.200.000. Kemudian untuk laporan perubahan modal awal Mona itu 3 juta rupiah, kemudian dapat laba bersih sebesar 3.200.000. Jadi modal akhirnya ada 6.200.000. Untuk neracanya, di aktiva ada kas perlengkapan peralatan, kasnya sebesar 3.360.000, perlengkapan 240.000, peralatan 10 juta, jadi totalnya adalah 3.600.000. Kemudian untuk hutang dagangnya ada 7.400.000 dan modal Mona ada 6.200.000. Jadi total untuk hutang ditambah modal adalah 13.600.000. Sekian tugas dari saya.